Shalom, rasa bangga, sukacita, dan damai sejahtera menghampiri Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Saudaraku sebangsa dan setanah air dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri, mari kita bersama-sama mendukung pelayanan khotbah Janji Manis. Janji Manis adalah suatu kebanggaan dan edukasi rohani maupun inovasi rohani buat kita saat ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus, kami saat ini mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu menjadi sumber segala sumber bagi kami, kekuatan kami, agar kami mampu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Saat itu Bapa, berkata-kata Engkau lewat firman-Mu, dan kami siap mendengarkannya. Haleluya, haleluya, amin. Ya, mari Bapak Ibu, saudaraku, tunas remaja, dewasa muda, sekolah minggu, ayo mari kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Firman Tuhan yang diambil dari Galatia 4 ayat 16. Galatia 4 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Tema kita saat ini, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu hati dan pikiran yang mau ditegur. Hati, pikiran yang mau ditegur. Bapak Ibu yang dikasihi, yang dicintai oleh Tuhan Yesus, bahwa firman kita saat ini adalah menegur. Firman yang kita baca, firman yang kita percaya adalah firman yang mau mengubah hidupmu, pikiranmu, jiwamu, dan rohmu, sehingga kita ditegur secara rohani. Terkadang Bapak Ibu, pikiran tidak selaras dengan hati. Terkadang pikiran bertentangan dengan hati. Nah, ini tugas kita. Ini rasa kita. Bagaimana kita boleh mau berubah dengan pikiran, mau berubah dengan hati. Jangan-jangan hanya hatimu yang berubah, tapi pikiranmu masih pikiran yang lama. Hidupmu mau berubah, tapi pikiran dan hatimu tidak mau diubah. Bagaimana caranya? Mari kita dengarkan firman Tuhan, supaya hatimu dilembutkan, pikiranmu dilembutkan. Kita berjalan bersama firman Tuhan. Di mana ada firman, di situ ada kebenaran. Jika engkau sebagai anak-anak Tuhan mau berjalan dalam kebenaran, jalanlah bersama firman. Tema kita menguatkan kita bahwa hati dan pikiran yang mau ditegur. Siapapun kita, tidak ada yang abadi. Siapapun kita, tidak ada yang lebih besar. Kekuatanmu, tenagamu, fisikmu, kekayaanmu, hartamu tidak membawa engkau berubah. Tidak, Bapak Ibu. Bahkan engkau bisa menjadi sombong, congkak, tinggi hati, seakan-akan dunia ini kepunyaanmu. Seakan-akan hanya bahasamu yang bisa besar dan didengar. Seakan-akan keputusanmu membuat keputusan buat bersama. Tidak, Bapak Ibu. Pikiranmu bukanlah pikiran Tuhan. Waktumu bukanlah waktunya Tuhan. Untuk itu, mari kita, walaupun kau sudah rambut putih, maukah engkau ditegur? Walaupun rambutmu masih hitam, masih muda, masih gagah, masih kuat, maukah engkau ditegur? Apa yang ditegur? Ditegurlah hatimu, ditegurlah pikiranmu, bersama berjalan dengan firman Tuhan. Ayo, hanya firman yang membuat engkau kuat. Hanya firman yang membuat engkau hebat. Hanya firman yang engkau membuat mampu melakukan tantangan-tantangan hidup. Ayo, kita belajar. Seringkali kita dinasihatin dan ditegur sesama umat, sesama pelayan, sesama manusia. Namun teguran itu tidak membuat kita berubah. Bahkan kita mau memberontak, seakan-akan teguran itu tidak berdampak bagi kita. Karena engkau juga punya mobil mewah,
engkau punya rumah mewah, engkau punya jabatan, engkau punya sekolah tinggi. Itu bukan jaminan Bapak Ibu. Saudaraku seiman dimanapun berada, dari mana engkau gereja, Tuhan tidak pandang gereja mana engkau, Tuhan tidak pandang dari suku mana engkau, Tuhan tidak pandang dari jabatan mana. Tapi engkau maukah engkau ditegur dengan firman Tuhan, supaya apa? Pikiranmu, jiwamu, rohmu adalah milik Tuhan. Yuk mari Bapak Ibu, ada beberapa poin yang harus kita dengar. Kenapa kita harus ditegur? Kenapa kita harus dinasihatin? Yang pertama, tujuan nasihat dan teguran adalah untuk membangun iman dan rohani saudara dan saya. Tujuan pertama adalah nasihat dan teguran adalah untuk membangun iman dan rohani saudara dan saya. Ayo, rohani harus dibangun. Bukan hanya jasmani, rohani juga utama menjadi prioritas bagaimana engkau dibangun. Yang kedua, menasihati dan menegur adalah menjaga kekudusan. Engkau ditegur dengan saudaramu, gembalamu, majelismu, penatuamu, kakak rohanimu, ibu rohani, bapak rohani. Ayo, supaya engkau dijaga kekudusannya. Karena orang-orang kudus yang layak menerima berkat, orang-orang kudus yang ditempatkan di tempat yang kudus. Ayo mari Bapak Ibu, karena Tuhan kita, Allah yang kudus. Poin yang ketiga, dinasihati atau ditegur supaya kita mengikuti ajaran-ajaran dengan ajaran yang Yesus ajarkan. Hanya ajaran Yesus yang dapat menegur engkau. Banyak ajaran di dunia ini, bahkan banyak juga ajaran-ajaran yang menyesatkan hatimu, pikiranmu, membuat engkau salah jalan, sehingga engkau terpuruk dan engkau tenggelam dalam kehidupanmu yang lama. Poin selanjutnya, kenapa kita harus dinasihati dan ditegur? Supaya kita tidak menimbulkan permusuhan. Terkadang kita ditegur, akhirnya kita emosi, kesal, dan menjadi musuh, sehingga saudara kita jadi musuh, teman kita jadi musuh, teman pelayanan kita juga musuh. Kenapa? Kita tidak mau ditegur, pikiran kita tidak mau ditegur, rohani kita juga, hati kita juga tidak mau ditegur. Poin yang kelima, nasihat atau teguran supaya hidup kita tertib, menertibkan. Kita nggak bisa menertibkan diri kita sendiri. Kemungkinan bisa ditegur oleh gembala kita, bisa ditegur oleh bapak dan ibu rohani kita, sehingga kita tahu tertib jalan yang kita lalui, jalan yang kita lampaui, supaya kita tetap dalam jalan koridor-koridornya Tuhan. Selanjutnya, nasihat atau menegur supaya kita menjauh diri dari kehidupan duniawi. Terkadang kita tidak bisa katakan kita masih ada di dunia, tapi kalau kita ditegur secara rohani, ditegur lewat firman Tuhan, dinasihati oleh firman Tuhan, dinasihati oleh ibu rohani, bapak rohani kita, gembala kita, pendeta kita, senior kita, supaya kita dapat berjalan dengan jalannya Tuhan. Selanjutnya, nasihat dan teguran itu untuk kita meninggalkan kedagingan. Ayo, jangan terlalu banyak makan daging sehingga engkau jadi kedagingan. Tapi ayo, tinggalkan kedaginganmu, menjadi engkau hidup secara rohani, sehingga hidupmu adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari, maulah ditegur dan maulah berubah, karena teguran itu membuat engkau hidup berubah. Hati, pikiranmu mau ditegur karena engkau adalah milik Tuhan. Masih kita ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari berubah, kembalilah ke jalan yang benar. Mari ikuti saran dari pimpinanmu, ibu rohanimu, bapak rohanimu, gembalamu, dan pemimpinmu secara rohani, sehingga engkau tidak menciptakan masalah, tidak membuat masalah. Mari terimalah nasihat dan teguran ini. Bagaimana tujuan hidupmu berubah? Saudara dan saya mau berubah. Didikan, nasihat, dan teguran itu membuat hidup kita bangkit
bangkit dari keterpurukan, bangkit dari hidup yang lama, bangkit dari persoalan, bangkit dan bangkit menjadi hidupmu dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan musuhi saudaramu seiman yang menasihatimu atau yang menegurmu dengan anggapan telah menghakimumu. Jangan, tapi terimalah dengan sukacita bahwa mereka mengasihi kita lewat nasihat dan teguran. Mari, bukan karena umur, bukan karena jabatan, mari kita saling menasihati, saling menegur untuk meraih mahkota kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mengajarkan kami untuk mau ditegur. Hati, pikiran, jiwa, dan roh kami ditegur lewat firman-Mu, lewat gembala, lewat pendeta, majelis, Bapak rohani, Ibu rohani kami, sehingga kami dapat berjalan meninggalkan kehidupan kami yang lama, bangkit dari keterpurukan, mau diubah, karena orang-orang yang mau ditegur adalah anak-anak Allah. Untuk itu Tuhan, kami yang saat ini masih mengalami pergumulan, kesalahan, kegagalan, tegur kami Tuhan, nasihati kami sehingga kami berjalan seturut kehendak Tuhan. Terpuji-puji nama Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku, dimanapun engkau berada, pergumulanmu, impianmu, masa depanmu ada di tangan Tuhan. Dengan cara apa? Engkau mau berubah. Bagaimana berubah? Engkau mau ditegur. Apa yang ditegur? Pikiranmu, hatimu, jiwa dan rohmu, sehingga engkau berjalan dengan jalannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di khotbah berikutnya. Janji manis bersama saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.